Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan channel Yusuf Masri. Kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menerangkan cara merakit kabin miniatur. Terlihat ini ya, ini komponen-komponennya. Bahagian atap kabin ini udah saya beri lubang untuk tempat kacanya. Karena kabin yang saya buat sistemnya kacanya ditanam posisi atasnya dan juga bawahnya. Nah, yang ini yang saya maksud bawahnya atau bagian wajahnya ya. Ada juga yang menyebut bagian fase. Nah, ini dia 5 komponen yang telah saya siapkan untuk tahap awal perakitannya. Nah, dan ini cara saya membuat pintu kabin, bisa diperhatikan ya teman-teman. Untuk posisi kita menggergaji, mata gergaji kita miringkan ke sebelah dalam. Dengan cara seperti ini, penggergajian yang kita miringkan, ketika kita pasangkan atau kita tutup, maka pintu itu tidak akan lewat masuk ke dalam. Kemudian yang ini untuk ukuran kabinnya bisa terlihat ya teman-teman. Ini untuk total keseluruhan jenis yang saya buat ini termasuk ceper, yaitu 19 cm. Kemudian untuk pemasangan atau letak engsel ataupun pintu seperti ini. Saya mulai dulu dari pintunya ya. Pintu untuk bahagian dalamnya kita kikis miring, bisa terlihat ya itu teman-teman, dengan saya tunjukkan dengan gerak lambat. Kemudian saya lanjut untuk posisi engsel pada bahagian kusennya menghadap seperti ini, bahagian sendinya dibalik. Dan ini bahagian kusen dan juga depan kabin, ini dia letaknya seperti ini. Perlu juga di bahagian yang ini kita tambahi potongan triplek kecil untuk bantalan engselnya. Kita sesuaikan aja panjang lebarnya dengan ukuran engsel. Kemudian yang berikut ini saya akan tunjukkan cara mengikis kemiringan bahagian pintu ini. Untuk memudahkan dalam proses pengerjaan, kita gunakan mata pisau yang tajam ya. Sebelum pengikisan bagian pintu, kita kikis dulu sebentar ini bahagian kusennya. Agar pengikisannya rapi, kita gunakan roll ya untuk posisi lurusnya. Dan ini ada tambahan triplek, ini dimaksudkan supaya roll kita tidak goyang. Untuk pengerjaan bagian ini ya kita fokuskan, hati-hati ya. Ini kita kikis, hanya kita buang separuh ataupun lebih dia ya, lebih banyak yang dibuang daripada yang tertinggal. Tetap fokus ya, hati-hati jari kita terkena pisau. Agar mata pisau kita tidak gampang meleset, bahagian gagangnya kita tekan ya ke bawah ini. Ya, seperti ini bahagian yang harus saya kikis. Terlihat ya, lebih banyak yang terbuang daripada yang tertinggal. Kemudian sedikit bahagian yang ini kita amplas. Harap dimaklumi ya teman-teman, suara saya bercampur dengan lalu lalang kendaraan bermotor. Saatnya sekarang proses pengikisan bahagian pintu sebelah depan. Nah, inilah bahagian yang harus kita kikis.
Seperti ini ya proses pengikisan pintu bagian depan, dikikis agar berbentuk miring ya. Tetap hati-hati, jari kita awas terkena pisau. Bisa diperhatikan ya bagian-bagian yang harus dikikis miring. Setelah saya kikis dengan menggunakan pisau, berikut ini saya kikis dengan menggunakan amplas. Nah, setelah kita amplas, ini hasilnya. Kemudian ini contoh yang telah jadi yang lebih detail, bisa diperhatikan ya teman-teman. Ini saya tunjukkan dalam gerak lambat. Cara membuatnya bagian yang miring tadi menjadi cekung, kita gunakan amplas seperti ini. Kemudian kita gosok-gosokkan dalam posisi lurus di pinggir bangku ataupun meja kerja kita. Kurang lebih seperti ini ya. Gosok. Dan hasilnya kelihatannya dia jadinya cekung bagian yang dalam. Kemudian yang berikut untuk pemasangan engsel di bagian pintu sebelah dalamnya ini kita tambahkan door trim. Sama juga seperti bagian kusen tadi, untuk door trim ini ada bagian yang kita kikis. Dan pengikisan di bagian door trim ini dia berbentuk miring. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan proses perakitannya. Bagian yang pertama saya rakit yaitu bagian samping dan bagian depan. Sedikit saya jelaskan untuk bagian depan ini, sedikit dia agak melengkung ya, tidak lurus. Kelihatan ya. Saya mulai tahap pengelimannya. Bagian depan saya lem satu titik di atas dan di bawah. Kemudian untuk bagian sebelahnya kita lem hanya satu titik saja dahulu, agar bisa kita setel posisi lurusnya kusen yang kanan dengan yang kiri. Caranya seperti ini ya, kita perhatikan, kita jumpakan kedua kusen ini. Kelihatannya teman-teman, bisa diperhatikan kusen atas bagian belakang itu naik dia sedikit. Nah, jadi kita setel dari yang belum kita lem tadi, kita geserkan sedikit. Setelah bagian depan, saya lanjut untuk bagian atap kabin. Ini saya sampaikan juga, untuk atap kabin ini dia tidak lurus, dia agak cembung. Ya, saya lem dulu bagian yang depan, kiri, kanan. Setelah itu saya lem bagian tengahnya, kiri, dan juga bagian kanannya. Dan saya lanjut bagian belakang kabin yang sebelah atasnya. Setelah kita rasa udah pas, kita lem ke semua bahagiannya ya. Ya, seperti ini ya teman-teman cara saya merakit kabin miniatur. Ya, tentunya dengan model kabin yang pintunya bisa dibuka. Dan berikut ini contoh kabin yang telah jadi. Ini pintu telah terpasang dan juga lantai sudah terpasang. Berikut bahagian depan dan juga bahagian atap saya kikis. Ini ukurannya ya, kelihatan ini ya, yang batas yang dikikis melengkung, depan, samping, atas. Nah, seperti ini saya tandai dengan pulpen. Nah, inilah kabin yang telah saya kikis. Dia bahagian depan melengkung
dan juga bahagian atas. Oke lah teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.